Ini cukup mudah ya, mungkin warga Tuban bertanya-tanya kira-kira apa yang akan dilakukan dengan usia muda seperti itu. Kita tanyakan langsung kepada Aditya Halindra, Bupati Tuban terpilih hasil si rekap KPU. Untuk saat ini ada Mas Lindra ya, kita panggil Mas Lindra. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Lofi dan Mas Pandi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada yang menarik mungkin untuk pemirsa yang masih lajang juga. Ini benar masih lajang? Kalau teman-teman pemirsa wanita mungkin bertanya-tanya untuk hal itu. Masih lajang Mas Pandi. Masih lajang alias jomblo ya? Iya. Jadi jomblo, belum laku Mas Pandi. Belum laku, tapi laku sebagai bupati, Mas Lindra. Alhamdulillah. Mas Lindra, kalau di usia 28 tahun, kira-kira yang akan dilakukan sebagai bupati nantinya, apa yang akan dilakukan? Saya ini ingin bagaimana Kabupaten Tuban itu memiliki karakter yang baik. Lalu juga masyarakatnya itu diberdayakan, dan pembangunan harus kita meratakan untuk kepentingan masyarakat, Mas Fandi. Jadi bagaimana nanti kita akan melanjutkan bangun desa Notokuto, kita nanti juga akan menciptakan satu desa satu unggulan, dan harapan saya nanti perekonomian ini bisa bergerak hingga di tingkat rumah tangga, dan insya Allah kesejahteraan masyarakat akan meningkat, Mas Fandi. Wow, itu jawaban dari anak muda yang terpilih menjadi bupati. Baik, ini Mas Lindra, ini apakah Mas Lindra ini terpilih karena faktor ibu yang sempat katanya 2 periode menjadi bupati Tuban, atau karena memang usaha sendiri? Pasti ada faktor orang tua, itu pasti Mbak Lofi, karena memang ibu saya 2001 hingga 2011 itu sudah menjabat bupati, dan alhamdulillah beliau selama menjabat itu memberikan karya yang baik untuk masyarakat, sehingga harapan masyarakat dan kepercayaan masyarakat itu diberikan kepada saya saat ini, Mbak Lofi. Tapi kalau anak muda terjun ke politik, biasanya Mas Lindra ini ada suara-suara sumbang yang mungkin pesimis dengan kinerjanya. Ada sempatkah pesimistis dari masyarakat seperti itu? Kalau pasti dari sekian banyak masyarakat pasti ada yang pesimis. Tetapi nggak usah khawatir, karena usia itu bukan penghalang seseorang untuk menggapai cita-citanya. Yang penting setelah saya dilantik nanti, saya akan memberikan bukti dan karya nyata untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Tuban. Biasanya ngomong apa? Biasanya gimana? Kalau istilah sekarang mungkin nyinyir ya, nyinyir yang Anda hadapi biasanya seperti apa, Mas Lindra? Ya pasti masih muda, belum menikah, apakah bisa, nanti ibu PKK-nya siapa, itu sudah sering saya dengar dari masyarakat, Mas Wandi. Tapi nggak takut Mas Lindra ini kehilangan masa mudanya begitu, nggak takut nih yang lain punya pacar, ini Mas Lindra masih jomblo aja nih? Nggak apa-apa Mbak Lofi, yang penting kan di usia saya muda saya sudah bisa membuat kebanggaan untuk orang banyak. Setidaknya saya punya sejarah yang baik nanti. Tapi kehilangan tidak? Ini pertanyaan Lofi juga tadi. Kehilangan tidak masa mudanya? Kalau mungkin teman-teman seusia Mas Lindra bisa nongkrong di kafe mungkin, atau bisa bareng keluarga atau pacarnya mungkin. Mas Lindra kehilangankah masa muda seperti itu? Oh, nggak ada Mas Fandi. Yang penting kita bisa membagi waktu dengan baik. Semuanya insya Allah bisa kita bagi dengan baik, dan nggak ada yang kehilangan apapun. Nggak usah meluangkan waktu cari pacar, nanti pacarnya datang sendiri ya Mas Lindra ya. Moga-moga begitu Mbak Lofi. Moga-moga begitu ya, amin ya. Nih kalau saat ini terpilih nih, apa sih yang dicari di dunia politik ini Mas Lindra? Jawaban dari seorang anak muda. Cita-cita hidup saya Mbak Lofi dan Mas Pandi itu hanya 2. Saya ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan yang kedua saya ingin punya karya yang dicatat oleh sejarah. Karena itu contoh dari orang tua saya selama memberikan didikan kepada putra-putranya. Begitu Mbak Lofi. Kalau saya sempat baca, ini karir politiknya sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu ya Mas Lindra, mulai dari menjadi ketua organisasi, kemudian juga sempat menjadi diangkat jadi ketua di partai politik. Nah, sekarang jadi bupati. Kira-kira nanti apakah ada goal lagi mungkin jadi gubernur atau yang lebih tinggi lagi? Saya yang lebih baik mengalir aja Mas Pandi. Selama saya ada peluang dan saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat, saya tidak akan menyia-nyiakan peluang-peluang tersebut. Yang penting hari ini saya buktikan dulu kepada masyarakat. Saya ingin mematahkan bahwa anak muda itu mampu. Oke, saya dari tadi terkesan nih sebagai wanita Indonesia muda, begitu ganteng, terpilih menjadi bupati, begitu Mas Lindra. Ini ada nggak sih yang godain di media sosial begitu setelah terpilih jadi bupati? Gimana sih godaan-godaan dan menanggapi godaan-godaan wanita? Kepo ya lebih tepatnya.
Yang luar biasa Mbak Lofi, setelah saya ditetapkan sebagai pemenang di Quickcon, Instagram saya itu dulunya hanya 5.000, sekarang bisa naik sampai 50.000 Mbak. Wah. Jadi komen-komennya itu yang banyak, alhamdulillah itu para perempuan Mbak. Kebanyakan perempuan ya, gitu. Iya, betul. Nggak betul, merasa Mbak Lofi. terganggu ya, Mas Lindra? Oh enggak Mbak, enggak. Kan saya juga harus mendengarkan semuanya, jadi nggak ada keganggu sama sekali. Wow, luar biasa Mas Lindra. Iya. Oke, kalau gitu nanti abis ini saya mau follow langsung nih Mas Lindra nih. Oh siap, nanti saya fallback Mbak Lofi. Baik. Tapi oke, kita kembali serius nih Mas Lindra. Kalau di Tuban yang akan dilakukan, kira-kira masalah yang akan diselesaikan kalau nanti setelah dilantik resmi menjadi bupati, apa sih yang akan dilakukan untuk khususnya masalah di Tuban, Mas Lindra? Mas Wandi, yang di Tuban ini hari ini yang dirindukan adalah infrastruktur, khususnya jalan, Mas Wandi. Jadi banyak hari ini jalan-jalan yang rusak, itu yang harapan pertama masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana membangun perekonomian di tingkat rumah tangga. Karena masyarakat hari ini banyak yang mengalami pengangguran, sehingga bagaimana caranya saya untuk membuka kesempatan untuk berwirausaha. Lalu ada perihal lagi berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Nanti kita sampaikan, pertanian juga perlu Mas Wandi, karena pupuk sekarang cenderung langka dan teman-teman nelayan ini juga beberapa mengalami kendala-kendala. Insya Allah itu fokus saya nanti. Baik, terakhir Mas Lindra, ini pesan anak muda dari seorang anak muda di Tuban yang berhasil mewujudkan mimpinya. Nah, terima kasih Mbak Lofi. Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman pemuda yang ada di seluruh Indonesia bahwa dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Ketika kita memiliki kemampuan, kemauan, dan mau belajar. Yang penting kita awali dengan percaya diri, insya Allah hasil itu juga tidak akan menipu atas kerja keras yang kita lakukan. Tetap percaya bahwa anak muda mampu, asalkan anak muda jangan pernah melupakan adanya petuah dari para sesepuh, dari orang tua kita untuk menjadikan anak muda kita menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan apapun. Mungkin gitu Mbak Lofi dan Mas Wandi. Sebagai jomblo yang berkualitas ya, Mas Lindra ya. Terima kasih Mas Baik. Lindra sudah bergabung bersama Iya. kami di Anyus yang hari ini. Jangan lupa juga fallback, Lofi nanti akan fallback Pak Iya, Bupati langsung nanti ya. langsung.